Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di Sahabat Pot sama abang-abang sahabat dengan sponsor dari The Plungers. Yoi, kita disponsorin acara perpisahan. Katanya sih perpisahan resign dari The Plungers. Dia lagi ngeprint surat resign, tapi ditraktirnya 40.000. Gue beli martabak 45, nambahin goceng. Ada orang. Tadi ngomongnya terakhir mau ini pada surat resign ya. Oke. Udah beberapa episode asli. Iya, dia emang kayaknya gue sorry sibuk kata dia. Gue bilang lu presiden. Orang tadi aja ulang tahun. Halo guys, balik lagi. Udah 2 episode gue gak hadir berarti ya. Iya, ngurusin ulang tahun di Paris. Waduh. Paris Fernandes. Oh iya, jadi IO kan. Yoi. Yang butuh ulang tahun pernikahan. The Plungers IO. Bentar ada nomor Enggak, namanya gak gitu. Namanya enggak Namanya apa IO-nya apa? Namanya satu warna. Gokil. Kenapa dong tadi lu kenapa satu Ya, warna? ntar dulu gue bilang. Ntar kalau mau pakai IO-nya beliau ada di bio ya. Bang Umay sematin di bio. Kenapa satu warna? Kenapa satu warna? Karena kebetulan Cuman ada putih waktu itu. bukan. Oh, bukan. Karena kan sebenarnya gue tuh lebih ke planner sama asistennya weddingnya. Oh, sama dengan passion The Plungers dan The Planner. Iya. Wah, kaget ya saya udah lama nggak nongkrong di sini. Banyak serangan jokes kayak udah lupa saya jokes kayak gini Pak Irandi. Gokil, semenjak Bang sibuk di Irwandi. Prancis. Butuh adaptasi emang. Udah adaptasi emang. Soalnya bisa serius mulu, nggak boleh bercanda. Lanjut, gimana satu warna tuh? Asal mulanya kenapa memilih satu warna? Kenapa salah satu warna? Karena kebetulan kan gue planner sama asisten, di mana gue nyatuin semua vendor. Kan vendor tuh ibarat kata berbagai warna, ada hitam, Anjay. putih, merah. Nah, Ungu. hijau daun sih kayaknya ada. Masih lucu gak? Masih lucu gak? Lanjut. Akhirnya gue nyatuin warna itu jadi satu warna untuk event si klien. Mas gokil. Jadi yang warna dimau sama klien. Jadi kan kenapa? Lah, kan ini berbagai warna. Kenapa jadi satu ya? Satu warna ini yang dimau oleh klien. Yang alhamdulillah gue udah dapet klien. Alhamdulillah. Lainnya guys. Berarti IO, WO. WO, Katanya kurang bercandaan sini, ternyata bercandaan dia berpetualang di Paris Fernandes nggak begitu lucu dibanding Paris. bercandaan kita. Apa aja nih? Apa aja? Ya, yang- wedding. Nah, Wedding. ulang tahun, Ulang ulang tahun juga tahun. kayaknya seru sih kayaknya ulang tahun. Gue belum pernah nyoba. Cuman kayaknya kalau misalkan Anak-anak ada mungkin ya. tawaran, Anak-anak. mau gue. Ya, jadi badut sulap. Sulap, ya sulap. Tapi di Sahabat juga nanti kerjasama sama satu warna. Siapa tahu ada yang mau ada di ulang tahunnya, di nikahannya ada kopi-kopi Sahabat, Ya. kontak beliau. Kontak fisik. Pukulnya langsung. Ya nggak harus ulang tahun atau wedding pernikahan, sunatan masa, sunatan juga. Boleh tuh, boleh. Pokoknya menarik tuh kayaknya. Tapi yang Apapun masih muda-muda yang ya. bisa diurus ya. Lagi bahasa Kecuali badan lo kan nggak bisa diurus. Iya, astagfirullahaladzim. Gue lagi nge-gym nih. Oh iya. Anjir, jangan Lagian gitu. dia Ngomong soal kalori, Iya. oh belum ya? apa dia udah nge-gym duluan, Pak? Iya. Enggak ngaho tuh ya. Itu jokesnya kan. Aneh Ya, ambil. sumpah. diambil. Jokesnya. Ya. Alhamdulillah. Katanya udah lama nggak main kesini, mesti adaptasi. Ternyata, emang nggak bagus nih orang. Lu kemana? Nggak. Padahal nih tema Bang ya, guest star kita malam hari ini. Kacang goreng bawang. Saya nggak bisa makan, lagi sakit kakinya. Kacang goreng umah. Nah, hari ini tema nih Bang Umay nih yang membawakan nih untuk diajak discuss di sini. Mau ngobrol apa sih? Nah, gimana Bang Umay? Tadi sebelum kita podcast ngobrol-ngobrol nih, ngomongin apa nih ya, social commentary. Nah kalau boleh dibilang banyak banget apa yang lagi viral kali ya. Itu fenomena, bukan bisa itu fenomena kalau udah jadi fenomena. Karena ada yang ngikutin gitu. Kalau fenomena berarti Udah ada yang bukan ngikutin. sekali dua kali, bukan sekali Iya, doang itu gitu. dia Ya? gitu. Itu bunuh. Oh, yang ini bukan? Yang kayak di TikTok
Yang ada motornya doang sama sendalnya. Oh iya tuh, gue tahu. Kalau nggak salah itu bulan lalu ya? Apa? Enggak deh, masih Terjadi- masih ini, masih April. Ya di Itu bulan ini ada awal dua kasus April. katanya di April. Awal nih. April. Iya. Gue juga habis searching sih di sampai ChatGPT. apa? Sampai ada yang itu ya, yang rakyat biasa dari Solo itu ya, yang Rakyat biasa dari Solo. itu. Saya kaget tiba-tiba ada rakyat biasa dari Solo. Wah seru kayaknya bercanda di sini. Seru di sini udah lama kan. Udah lama kan kayaknya. nggak bercanda di tengah jurang. Iya. Oh, itu Ini ya. mah udah pinggir jurang di sini. Ya maksudnya sampai sosok itu dijadiin meme itu kan. Tapi Iya. udah lihat lah, udah lihat kan ya? Coba dikirim ya. Iya. Tapi, Jangan dikirim ini apa? Runner up mania mulu saya pusing. aduh. Namanya. Nah, dan nggak tahu kenapa apa ya? Bukan motif kali, tapi ada tanda-tanda yang mirip gitu. Apa tuh tanda-tandanya? Meninggalkan motor dan sendal. Nah. Alas kaki ya mungkin ya. Itu yang gua tadi cari di ChatGPT ya. Katanya itu fenomena ini namanya adalah copycat. Jadi Oh, mengikutin copycat sweet efek niru. Jadi ibaratnya dia termotivasi atau terdorong buat "Ya udah deh, gue juga ikut bunuh diri." Tapi gini caranya juga kayak ninggalin motor, ninggalin sendal, rokok, korek, kopi, warung kopi. Gue bilang, lu mau bunuh apalagi investasi. Orang nih astagfirullahaladzim nih. Misalkan orang mau bunuh set, tinggalin korek, rokok, warung kopi dibuat dulu. Set. Jadi alas purwo. Effort banget ya. Effort banget mau bunuh diri. Tapi maaf, kita nggak ngatain tindakan bunuh diri. Kita cuman biar lucu aja. Karena apa? Bunuh diri bukan solusi bener Bang Umay. benar. Yang pasti kita pertama ucapkan bela sungkawa dulu untuk apa ya keluarga yang ditinggalkan ya. Keluarga yang ditinggalkan. Ya biar apa ya sabar lah gitu. Dan kalau bisa jangan ada yang dicontoh lagi yang lain. Nah teman-teman juga jangan ngikut-ngikut kayak gitu. Iya. Jangan termotivasi untuk bunuh diri. Nah, ngomong-ngomong bunuh diri ya, Ya. pengalaman kita pribadi nih. Enggak, gue enggak bunuh diri. Enggak, Iya kita nggak pernah pengalaman. pernah nggak sih? orang kayaknya. Tadi soalnya trigger abang nih. Ngomong-ngomong soal nih pengalaman kita gimana? Kayak podcast kumpulan mayat. Gini. Gini. Oh, itu kira nih ya. Iya. Kapan? Maksudnya gini kan nih pengalaman pribadi lu ya. Oke. Pernah naik gunung dah. Waktu itu pernah naik gunung di tempat ketinggian. Nah, terus di apa ya namanya? Di batas vegetasi itu antara tidak ada lagi pohon-pohon yang besar gitu dengan kawah gunungnya. Itu ada jalur lava, dia gunung berapi gitu kan. Oke. Nah, itu tinggi. Nah, itu kondisi saat itu ada yang kayak berbisik gitu. Ya lompat aja. Iya. Kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Enggak. Nggak pernah. Lu ngalamin kayak gitu Bang? Maksudnya ada bisikan apa? Bisikan kayak gitu. Iya. Lu. Ada. Gua. Oh, Iya. terus lu nggak lompat? Ya enggak lah. Kenapa? Enggak gitu. Ya, siapa Sumpah. Please, moment. kan Oke. gue terilhami dari apa? Dari bisikan gitu. Ya sadar diri kan kita manusia biasa ya, bukan nabi kayak gitu. Maksudnya enggak ini pengalaman pribadi aja gitu. Iya di momen itu ya sih. Oh, berarti- sebelum-sebelumnya nggak pernah ya. Maksudnya gokil juga ya sampai kayak ada dorongan gitu ya. Ya walaupun ya gue maksudnya teknisi juga kan, maksudnya pernah beberapa kali bisa dibilang dulu sering kerja di tempat-tempat ketinggian tapi nggak ada pernah nggak terbesit untuk kayak gitu kan, bisikan-bisikan lompat kayak gitu. Tapi di yang di gunung itu ada tuh bisikan. Tapi bisikan tuh kayak bukan secara harfiah orang yang bisik ya. Iya, bukan di secara- telinga di Lompat Wandi. Lompat. iya. Enggak kayak gitu sih. Lu ngapain sih? Lagi bengong kan? Lagi bengong. Bisikannya kayak ini Dolby. Gitu ya. Soalnya Iya, pas ibarat pas gue berbisik. ngomong sendiri gitu. Terlalu bisik-bisik gitu. Bisik-bisik. Kental juga nih guanya gitu. Oh, kalian pernah nggak? Kagak pernah ya ngalamin kayak gitu? Iya, ini Ada. jadi perjelas. Bilang pernah Oke. ya pernah. Cuman jelas dulu sih Bang, maksudnya bisikan ini bukan secara harfiah yang tadi. Orang bisik kayak cuman terbesit di otak. Nyesel ngomong gitu. Pintas. Ya, kayak loncat kali ya. Loncat Nggak di otak sih, kayak di pikiran hati, gitu, ya. di hati, terus ya di proses otak. Loh, kok misalnya ada pikiran atau Oh, ada oh, lompat bisikan kayak gitu. gini, iya kayak gitu. Nah, kalau Bang Umay pernah Belum makan. Kalau Bang Umay, Sengaja orang lagi makan ditanya. kalau Bang Umay gini.
loncat, pas lihat masih ngomong Ojan. Ojan sketsa. Nah, kalau ditarik ke fenomena sekarang nih ya, maksudnya dia mungkin mereka ya kita nggak tahu sih, kita belum ngobrol sama mereka sih ya, maksudnya kita nggak kenal juga gitu. Yang loncat di jembatan itu. Iya. Tapi nanti terusin dari dari Bang Fauji bilang yang loncat yang istilah copycat itu untuk korban yang kedua kan, bukan yang pertama. Yang pertama bisa jadi dia emang random aja milih tempatnya di situ. Yang pertama tuh kayak seakan-akan apa sih pertamanya tuh kalau orang yang ya kayak pencetusnya lah. Pioner. Iya, pionir. Jadi orang terilhami dengan orang loncat kayak gitu karena viral banget itu. Terus soalnya sebelumnya kan yang paling viral kalau ingat lagi nih, kalau kita tarik mundur ke lebih jauh lagi, yang di Bandung itu di flyover. Ingat gak? Gua nggak tahu. Yang di flyover Gimana tuh? Sekolah ya? Anak sekolah yang dia bilang karena hutang atau apa gitu. Kan kalau yang paling ya kalau nggak, itu kan terlalu jauh banget ya. Di Bandung tuh sekitar tahun 2023. Nah, yang paling terbaru kan yang anak SD bunuh diri tuh yang di Oh, ST iya ya. tuh. Yang Kasian sih gara-gara gua. nggak bisa beli buku. Gen Alpha tuh, Iya, coy. Aduh, Itu tuh. sedih gua. Setelah itu kan baru tuh jadi viral lagi yang gara-gara loncat di jembatan yang di daerah Jawa Barat itu kalau nggak salah ya, betul nggak? Oh, gua nggak tahu Jawa sih. Timur. Oh, enggak. Jawa Timur. Beda. Daerah Batu yang viral itu. Yang viral ya, Sangar. yang akhirnya loncat lagi, ada yang loncat. Sangar. Ini cangar Sangar ini ya? lagi diomongin nih, Bang. Mojokerto. Oh, itu Mojokerto. Iya, Bukan daerah Batu ya? bukan Mojokerto nih, Pak. Ini dari ChatGPT Jembatan Cangar, Kembar Cangar itu ada di Kota Batu, Jawa Timur, Pacet, Mojokerto. Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur, Pacet, Mojokerto. Jadi udah tahu kita belum? bukannya Apa? Masalahnya tapi udah cari tahu kan penyebabnya apa kan? Kalau misalkan Kalau yang pertama ini gara-gara tidak direstui. nikah, Iya. Waduh. Nah, itu dia nggak Berarti tahu. percintaan nih ya masalahnya dia. sebabnya. Iya, beberapa yang gue lihat di podcast itu beberapa lah gitu di konten-konten anak muda gara-gara percintaan. Waduh. Sedangkan orang tua ini gara-gara perekonomian. Ini berdasarkan data survei gitu. Enggak juga. Kalau surveinya nih gue baca ya, ada kasus di Indonesia sepanjang 2025 tercatat mencapai 1.492 dalam kasus per Februari 2006. Jadi per 2026. 2026 dari 2025 gitu. Jadi per hari per bulannya itu 100. Rata-rata. Iya rata-rata. buset ya Allah. Puncaknya di mana Oktober Jawa Tengah 433 kasus dan Jawa Timur 210 kasus. Jakarta. Jakarta nggak tahu udah. Tapi kalau nggak salah Februari kemarin kalau nggak salah itu di peak ada yang juga. Iya. Sampai yang kemarin terakhir di Mekah ya, ada juga yang mau coba bunuh diri ya. Di Mekah? Oh iya nggak Ya, jadi. nggak jadi yang iya. akhirnya selamat. Gue belum tahu Lu yang di nggak tahu? Mekah. Yang Gimana? lompat itu terus Yang mau dia lompat, diselamatin sama si Askar. askarnya. Loncat dari atas Ka'bah? Enggak. Soalnya makanya nih. Dia nggak bisa di atas Ka'bah. Bayangan Jadi, gue tuh Mekah kan. Yang Masjidil Haram. kelilingannya. Iya, tribun. Oh, Tribun yang tribun buat ya. tawaf. Dia lompat. Nah, pas dia lompat malah Askar yang patah tulang kalau nyelamatin dia. Iya kan? Askar yang dirawat. Maaf guys, Dia sebenarnya bercanda. harus sebentar. Coba Tapi sekarang emang plotnya jadi lucu. kalau kesel berdoa kabul langsung tuh gitu. Langsung servernya Oh, kan. maksudnya masih kepikiran di tempat yang segitu hikmatnya. Nah. Iya. Itu ya. Apakah karena penyebabnya tadi yang Nah, sebutin Pak Umay itu? Gini Bang jadi Umay? gimana tanggapan nih dari kita nih, misalnya dari Bang Pawas nih. Kan tadi kita bahas dari apa permasalahan pertama tuh yang Bang Umay bilang karena percintaan. Ini menurut lu dari sisi pandang lu patut nggak sih seseorang tuh mengakhiri hidupnya karena cinta, walaupun ya dia maksudnya kayak Udah sampai kayaknya kota stop lain. sih ya. Oke, stop. Tadi sampai situ aja. Jangan sampai kota lain. Iya. Itu udah beda konteks. ya oke. Ini masalahnya Pak. Tolong Pak, jangan Pak. Maksudnya patut nggak seseorang nih manusia itu dia cuma karena percintaan gitu. Gimana tanggapan Bang Pawas nih terhadap hal kayak gitu? Kalau untuk percintaan nih jujur ya, gue jawab dengan serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Itu dia wabarakatuh. Mukodi. Kayak orang yang ngajarin main main bikin konten Mukodimo dulu set. Kalau- lanjut. Kalau untuk yang bunuh diri karena patah hati, menurut gua itu ya, gue ingat kata dokter Tirta sih. Oh, keren. Sekarang Patah tuh hati tinju, ya, patah hati gym, patah hati push up, patah hati Oh sit dia up. ada omongan baru lagi tuh. Ada tentang itu. Yang selain Push up, oh iya. sekojam. Pokoknya tuh gue selalu Maksudnya ingat. kelas statement itu lagi ya. Betul, keluar lagi Oke, kalau oke. patah hati gym.
sakit hati gym, pacar Indonesia selingkuh Atletis gym, gitu ya? menuju Indonesia Atletis. Wah, gokil. Itu kan bahasa dokter Tirtanya kan yang Iya. maksudnya viral nih. Kalau menurut gua ya makna dari dokter Tirta itu bisa dibilang ya yang patah hati itu bukan lu doang. Nice. Yang sakit hati bukan lu doang. Dari 1000 orang mungkin 999-nya ya orang patah hati, cuman yang milih mungkin cuman lu doang. Maksudnya karena masalah di dunia ini kan ya bukan cuma patah hati ya. Ya, betul. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, bunga bukan cuma setangkai, maupun cewek ke cowok ya, atau cowok ke cewek. Kedua-duanya sama lah ya. Kedua-duanya soalnya mempunyai potensi yang sama buat bunuh Iya. diri. Soalnya kalau untuk patah hati masih hal receh lah. Karena masih ada hal yang lebih lagi daripada cuma sekedar cinta doang. Mungkin emang paling gua inget tuh perkataan dari Quraish Shihab. Bisa jadi telatnya ke waktunya kamu itu adalah berkah buat kamu, tidak batal nikah kamu itu keselamatan buat kamu. Jadi ya bisa jadi ya itu keselamatan juga buat dia. Tapi menurut lu nih, karena dia depresi cinta itu apa faktor dia emang nggak punya teman ngobrol apa gimana nih? Faktor sosial media sih mempengaruhi Lebih ke banget buat sosmed. gua. Tapi dia nggak punya teman dekat apa gimana? Mungkin punya. Sebenarnya nggak mungkin deh di dunia ini nggak punya Siapa tuh orang. nggak punya teman? Kok lu pada nengok ke gua? Perasaan gua, lu bukan temen gua semua di sini. Ya gua yang resign dah. Gini Bang Boji, menurut gua di dunia ini nggak ada orang yang nggak punya teman dekat. Pasti punya, Ada kok yang nggak punya. pasti punya. Siapa yang nggak punya? Jangan kita ketir. Saya nggak mau nyebut merek, tenang. Pasti punya. Cuman dia memilih untuk nggak mau Tidak bercerita. tidak bercerita. Dia memilih Lagi kayak keep silent. betul, karena dia milih kayak gue cerita ke lu juga percuma, lu nggak bakal tahu apa yang gue rasain. Nah, Itu memang betul. Teman mungkin nggak bisa tahu apa yang kita rasain seutuhnya, tapi seenggaknya membagi pikiran tuh ya nggak ada salahnya juga. berarti yang salah dia nggak ngebagi apa temennya nggak nanya? Siapa nih yang salah dia tadi? Oke, gue bisa bilang ini agak sedikit anti mainstream sih. Gue bisa bilang si orangnya nggak mau cerita. Tapi lu nggak nyalahin temennya, nggak mau nanya. Gue tetap boleh gak sih gue bisa bilang enggak? Kalau gue sih nyalahin ngapain temenan? Kalau gue sih enggak sih. Iya, Kalau gue bisa gue bilang. bercanda. Karena sekali lagi ya, Ah. kalau misalkan dia mempertanyakan kenapa temennya nggak nanya, lah tanggung jawab dirinya masa di temennya. Gokil nih dia. Seriusan deh. Tapi kan sebelum Punggawa. temenan musuhan-musuhan. Enggak, tadi ente bilang kan apa sih patah itu hal yang receh. Nah, kalau sudut pandang ente tuh receh, tapi ada yang boleh dibilang Itu udah level maksimum iya, dia dalam antara hidup kesulitan. dan mati itu gimana? Menganggap ini tuh sebagai hal yang receh, nggak bukan hidup yang mati kok, nggak hitam putih kok gitu. Case-nya kayak gimana dulu nih? Apa Ya tadi gitu. karena dia udah pernah Dia dipakai? direstuin. Ya, Oh. mungkin Jangan tiba-tiba orang main poka-pake aja nih. Gue kaget gue. Bang Mali sampai jadi nyatu sama Mik. Nah. Dia. Ya, Lu kan maksudnya menurut ente kan- direstuin tuh kayak Bang Iya. Omen udah cinta mati nih. Udah pengen mati kayak dia udah membayangin gue berkeluarga sama dia. Iya. Gue suami istri sama dia, gue satu rumah sama dia. Dia udah punya bayangan indah tapi di cut off sama orang tua kayak nggak ya. bisa. Sedangkan itu ente nganggap Sendal lu masih swallow itu. ente nganggap ini remeh, padahal Belum hijack. menurut dia tuh besar gitu. Yang mungkin wajar karena kan perjalanan asmara ente kan luar biasa. Ya, Masya Allah. Coba cerita asmara. Kayak nggak worth it ini. Iya. Kecuali lu Nanti ada nanti ada podcast sendiri tentang asmara pawas. 5 juta gue baru cerita. Oke guys, Pandi nanti keluarin 5 juta. Kayak yang tadi, misalkan buat gue receh, buat orang lain gak receh. Iya betul. Kan itu Oke. sudut pandang ya. Ya betul. Berarti harus disamain nih frekuensinya. Ini kan subjektif Oke, ya. oke, setuju. Pertanyaannya bagus, Bang Umay. Kasih cepet dong. Siapa saja bagus, capek. Kayaknya modal banget gue di sini. Kalau misalkan kita samain alasannya, kalau dia nggak, misalkan itu paling berat buat dia ya. Ya karena apa dulu? Karena apakah dia udah dijodohin atau karena dia punya pasangan yang dia mau tapi tiba-tiba nggak jadi. Jadi yang ngebunuh dia itu orang tuanya apa harapannya sendiri. Kadang-kadang kan yang bikin kayak Gini deh, yang paling relate aja dari lu kan mungkin lu punya pengalaman kayak gitu juga. Yang Oke, lebih oke. dekat aja kan kalau ini kayaknya lu terlalu Oke. universal deh. Gue seperti ngeliat bukan lu yang ngomong. The universal lu aja yang lebih dekat. Kalau kata Reddit 3, kalau ngomongin sesuatu harus yang dekat dengan lu. Betul, oke. Biar semuanya tuh berasa. Thank you pertanyaan mengerucut ini. Kalau gua nih pengalaman gua pribadi, Ya. pengalaman gua pribadi banget nih. Jujur
waktu patah hati itu menurut gue emang waktu yang membuat kita kayak bodoh dan dunia seakan-akan berjalan lama, Nice. nggak Terus berjalan seperti apa yang kita mau. Nah, di situ pentingnya kita selain pengen didengar, kita juga harus banyak mendengar. Didengar dan mendengar. Iya, kadang-kadang kan kita kalau misalkan punya masalah seakan-akan kita cuma mau menceritakan doang, tapi tidak mau mendengar cerita dari orang lain. Karena sekali lagi balik lagi ke yang pernah tadi gue bilang, yang ngalamin itu bukan lu doang di dunia ini. 10 tahun yang lalu juga ada orang yang ngalamin itu. Betul. 5 tahun yang lalu juga ada. Tinggal pilih mana. Apakah di sekitar lu ada orang yang punya pengalaman yang sama dan akhirnya lu bisa ngobrol, atau lu milih buat ya sholat, ibadah. Cuman kalau misalkan dengan ibadah itu merasa tidak tenang, ya tetap lu yang harus cerita, jangan berharap orang ngerti lu. Karena ya masalah orang juga punya masalahnya sendiri di hidupnya. Betul. Jadi jangan ngerasa dengan lu patah hati lu jadi pusat alam semesta lah. gokil. Itu sih. Akhirnya mengeluarkan kata-kata you are not semesta alam. Ya, ya. Tuh, kita bukan pusat semesta, jadi ya kalau yang paling baru ini gue lihat postingan lo yang tentang kita tuh jangan ngerasa dianggap penting. Anjay, itu kan yang gue kirim. Iya, Emis Baha tuh bagus Iya. banget. Yang mana kan gue baru bacanya sekarang nih. Seolah-olah tuh semua berkaitan dengan kita gitu ya. Padahal Iya, ya belum tentu berpusat juga. pada kita. Iya, berpusat dengan pada kita. Padahal ya belum tentu juga. Selalu Masing-masing orang juga punya kehidupan masing-masing kan. betul. Ya karena ya sekali lagi kalau di tahap dia misalkan nikah nih. Ya gue ingat banget kita Bang Fauzi sama Bang Irwanti nih. Ya nikah juga penuh dengan resiko. Yang gak ada jaminan setelah lu nikah lu tidak punya masalah dengan pasangan lu. Betul. Pernikahan tuh bukan garis finish lo. Betul. Bahkan itu adalah start awal lu untuk dunia yang lebih kejam. Nah, untuk tanggapan dari Bang Wandi gimana nih? Menurut lu nih, orang yang karena percintaan seperti itu gimana? Lu menanggapinya ya, bukan menjudge tapi tanggapan lu terhadap hal tersebut. Tanggapan gua perihal orang yang karena cinta. Ya. Kurang satu bener kata Pawas, dia nggak mau cerita atau kurang bercerita sama orang-orang terdekatnya gitu. Ya mungkin dia punya teman tapi dia nggak mau cerita. Terus mungkin dia udah cerita tapi udah kompleks banget masalahnya gitu kan. Dan ya mungkin juga temennya itu kurang peka gitu. Maksudnya pada saat dia down banget atau depresi banget, nggak ada di dekat dia, ataukah itu telepon atau secara fisik gitu. Nah soalnya gue pernah nih pengalaman pribadi. Oke. Bukan. Kaget gue. Nembaknya mayat siapa lagi bukan nih? bukan Kecewa lu, kecewa, bukannya nyelamatin sih, tapi ya qadarullah di situ Oh maksudnya ada gua gitu. Oh pengalaman lu ngelihat ada orang juga ingin mengakhiri hidup karena cinta dan kebetulan ada lu di situ gitu. Betul. Jadi tahun berapa ya? Pokoknya nggak usah sebut tahun lah. Dulu Sebelum Covid. sebelum 2015. Oh ya, sebelum Covid lah. 2015 ke bawah lah. Gua ngekos lah di salah satu daerah di Cipinang? di Jakarta Barat. Oh, Bukan Jakarta Barat. Cipinang Ngekos sama temen karena kerjaan gitu kan. Nah, waktu itu temen gue udah berangkat kerja. Pagi-pagi banget gue belum. Nah di depan Lu sip berapa beda sip sama dia? enggak bukan satu tempat kerja, bukan satu tempat kerja. beda tempat beda kerjaan, tapi ya pengen ngekos saya dulu gitu. Padahal rumah Jakbar. Makanya kenapa gue lempar Cipinang yang jauh dari rumah dia. Iya. Dia rumah di Jakbar ngekos di Jakbar. Lu gak tercengang. Ya enggak, dulu pengen belajar mandiri aja gitu, jauh dari orang tua ya kan. Pengen coba mengelola kehidupan mandiri gitu. Gokil. Mengelola air, udara, api, avatar. Rasanya saya tidak bisa. Terus Mana asam lambung. nih di depan kosan, persis di depan pintu kosan nih. Jadi hadap-hadapan gitu. Nah itu ngedengar suara ibu kos. Manggil temen gua namanya Indra. Jegel. Terus gua buka kan pintu, kenapa Bu? Indra udah berangkat kerja. Oh ini di Randi. Tolong bantuin ibu nih. Ini dia nih apa namanya mau diri nih. Mah gue masuk kamarnya kan, bau buat baygon.
Parah banget. Iya. Iya, buat baygon. Tapi tadi kata lu dia udah berangkat duluan pagi-pagi bener. Si Indranya temen guanya udah berangkat. Jadi bukan si Indra. jadi teman Gua kosnya. ngekos berdua nih. ya Satu kamar. I see. Jadi temen lu yang lain Enggak itu, yang- itu bukan teman gua. Oh bukan teman, berarti Bukan. satu kosan. Satu lingkungan Penghuni, kosan. penghuni. Ibu-ibunya kenalnya si Indra, kirain Iya. yang udah berangkat Wandi. Betul. Dia, Indra, saya Wandi. Nggak jadi dah, nggak jadi. Nungguin Indra aja gitu ya. Dia enggak. Salah. Saya Wati. Ya, Kenapa jadi lucu? ya gitu dah. Nah, Kau yakin Kacau. belum baygon katanya. beneran Pak. Kata ibu kosnya. Itu nggak tahu dia minumnya sebanyak apa ya, gua nggak tahu dah. Bau banget baygon asli. Masa? Mulutnya juga bau. Mulutnya Udah. busanya. Udah ya, udah berbusa. Ya ampun. Udah berbusa. Itu cewek apa cowok dia? Cewek. Ya, Banget. astagfirullahaladzim. Cewek itu. Pansi selamatin maaf ya. Maaf banget nih Pansi selamatin. Sekarang. Bisa di Tuh goblok. Apa namanya? Ya nggak panik sih waktu itu, ya mikir pengen nolong aja ya. Ini nih, terus saya suruh ibu nyari satu orang cowok lagi nih buat bantu kan. Nah pas udah ketemu satu orang cowok tuh abang-abang di depan kosan, ya udah gotong jalan gitu kan. Terus gue nyiapin motor, waktu itu pakai motor gue. Nah bawalah ke rumah sakit di Jakarta Barat juga. Nah langsung ke IGD, terus langsung alhamdulillah ditanganin tuh sama dokter. Karena kan biasanya rumah sakit nggak mau tuh ya kejadian-kejadian gitu kadang. Oh ya? Iya kadang. Nggak tahu sih. Gue soalnya biasanya kayak kalau gue mungkin dulu karena tawuran kali ya, tawuran udah sekarang. Itu iya. Gak semua rumah sakit, tapi satu rumah sakit yang selalu mau Itu Cipto. sebel. Terima kasih Cipto sudah menyelamatkan beberapa teman saya, walaupun ada beberapa teman saya yang juga. Itu parah banget, dia matanya udah putih gitu kan. Iya. Udah. Terus udah mulutnya, gue bawa motor kan, gue bawa Bapak Baygon. Mau motor. Kata Wandi. gue bawa motor ya, belum yang nggak punya mobil juga. Pada saat itu nggak ada mobil juga di kosan itu kan, nggak yang maksudnya di kosan itu nggak ada yang punya mobil gitu. Ya udah motor hal yang tercepat. Alhamdulillah itu kosan dekat ya, kurang lebih Rumah sakit apa tuh? Ada studi Kembangan. Jakarta Barat juga dah. Jakarta Barat lah pokoknya, Citraland. daerah ini, Soalnya altar rumah. Sumber Waras. dekat rumahnya itu anak jenderal kemarin tuh si Obek. tahu. Iya. Tahu. Nah, Patri teh. Ya itu ya di situlah. Nah, alhamdulillah tuh, oh di motor tuh udah deg-degan kan. Ini orang selamat nggak? Bau bayi Iya, kan. Muntah-muntahin tuh gua. Parah banget. Katanya gue udah nyamuknya juga. Iya, seenggaknya nggak digigit nyamuk pas. Ah. Terus. Nah, sampai di IGD alhamdulillah ditangani langsung sama dokter kan, dimasukin selang tuh mulutnya. Nggak tahu tuh dimasukin cairan apa kan. Langsung muntah lagi, semuntah-muntahnya. Udah nggak kuat ya. Orang tuanya belum datang nih. Pas orang tuanya udah datang, udah langsung gua keluar aja. Udah nggak kuat banget tuh. Iya. Itu gara-gara percintaan. Nah, Nah, lu tahu itu kasus percintaan gimana? Nah. Jadi nunggu dia siuman dulu baru. enggak, ngapain Tapi dia tetap nanya sadar. dia, nanya ibunya. Ya enggak, gua takutnya kan kayak dia lagi sakit. Terus kan gua kira lu kenal. Nah, nanya ibunya kan, Bu, ini kenapa kok kayak gini? Oh, kok Nah, bisa depresi kayak gini itu gitu. dia udah kompleks banget. Satu percintaan, kedua- Ibunya ngelarang nih. gua nggak detail sih nanyanya, pokoknya percintaan lah gitu. Yang lu dapat informasi dari ibunya apa? Ini Percintaan. percintaan. Terus yang kedua dia kayak Gawean. konflik juga sama orang tua, sama si ibunya itu. Waduh, berat. Udah kompleks banget. Ya mungkin baik gue nih. Kayak yang mudah-mudahan itu orangnya masih hidup sampai sekarang ya. Amin. Terus nyesel terus dapat hidayah lah gitu. Amin. Nah, Enggak. itu Hal ya, kayak gitu perlu yang nggak sih? yang bikin gue kaget lagi. Nah, itu gue baru ngekos di situ beberapa minggu. Maksudnya ya sama nggak kenal banget itu siapa cewek namanya siapa. Terus juga jadi sampai dah. sekarang nih gue nggak tahu. Akhirnya tuh langsung lu pindah. Gua kapok dan ngekos. Enggak, tetap ngekos di situ. Oh, tetap. Dianya yang pindah, diusir malah sama ibu di situ. Iya, kata kalau misalkan, mohon maaf nih, kalau misalkan ada korban tempatnya di kosan orang, itu kan ngerugiin kosannya dia juga. Ngerugiin kosan. Tapi dia tuh juga. si ibu kos tuh tahu dia bundir tuh gimana? Si ibu kos dah gue nggak tahu ceritanya dah tuh. Oh, tiba-tiba dia ngar Indra aja. Mungkin si ibu kos lagi bersih-bersih atau apa ya, nyium bau Bau baygon. baygon gitu. Bau banget baygon asli. Gua pas buka pintu kos ya Lebih dari satu botol gitu atau gimana? nggak ngerti dah banyaknya. Kan Yang penting ibaratnya bau kalau banget. satu botol tuh kecair kan bau banget, Mai. Bau banget. Kalau semprot dikit aja udah bau banget ya. Hmm.
Terus di Berarti tuh- di IGD kan dimasukin cairan tuh langsung muntah sejadi-jadi muntah kan tuh. Ya. Itu muntahnya Itu bau banget. bau banget bego. Terus menurut ente pantas gak sih kayak gitu kita Ya mengakhiri hidup cuman karena hal kayak gitu kan? Kalau tadi Bang Paus ngomong ya percintaan tuh sebenarnya kasus sepele, masih banyak kasus-kasus lainnya, janganlah depresi karena cinta. Menurut lu gimana? ya menurut gua kayak ini sih kayak Cupatka itu. Gue kaget, dia tadi bawa siapa? Dia tadi bawa bapaknya Najwa Shihab, bawa siapa lagi tadi? Ustadz Abdul Somad, dia Cupatka. Gue bilang, Andrit, jauh banget dari kita yang punya kitab Al-Quran, dia orang yang nyari kitab. Gokil. Ini judul apa? Mabok semua nih yang punya podcast. Yang punya kitab Al-Quran jadi kitab babi buah. Gue kaget. Enggak. Emang Ya, nggak apa-apa. Gue belum tahu. Kata Emang Cupatka kayak apa? Gue gak pernah nonton Kilas Sakti sama sekali. Cupatka yang Nggak apa-apa, udah coba lanjut dah. Kata Cupatka apa? Enggak, udah lucunya di situ aja udah. Gua Apa cuma mau lu jangan lu. Gue cuma kaget tiba-tiba kalau cuma gue Andrit si bos gua Ustadz Abdul Somad, Gus Bahar. Gus Bahar, Terus mulai Shihab, ini Cupatka. Ya terlalu jauh. apa namanya? Yang enggak layak aja. Maksudnya Worth it. Nggak sepadan. enggak sepadan lah gitu. Hidup kita diakhiri dengan ya gara-gara hal kayak gitu. Enggak sepele juga sih, mungkin berat juga. Tapi Ronaldo ada. penyelesaiannya Bercanda lu kurang. Ketawa. Gila gue bercanda kurang, lu malah ketawa, menghina-hina gua. maksudnya enggak Gila, lu pada. Sepele. Gue tahu tujuan ke situ. Makanya ini orang ketawa. Kayak bercanda lu, primadona prima Messi. Lu bilang aduh. Jokes lu makin gak berkualitas. Jokesnya udah gak bakal football. Giliran gue bercanda rule of threat, lu diem aja pada ngomong-ngomong soal kalori, lu pada ngehina gue. Lu lanjut. enggak sepadan aja gitu, enggak sepadan. Maksudnya- Kehidupan lu yang berarti cuman karena cinta terus lu akhirin kehidupan lu gitu. betul. Ibaratnya kehidupan tuh masih panjang, lu bisa nyari kisah-kisah yang lain di hidup lu gitu. Betul banget sih, betul. Nah, gimana untuk Bang Umay nih yang membawa tema tentang diri ini nih, menanggapi diri yang karena cinta nih. Karena cinta ya. Mungkin apa ya? Gue nggak tahu. Ini kalimat dari siapa? Tapi bukan cut parkai kan? Bukan. FPK Cupento. Dari FPK Cupento. Apa ya? Mungkin Dari Janetes. dari apa ya? Mungkin apa ya? Bukan dibilang, kalau dibilang prinsip bisa jadi gitu. Kalau gue selalu berpikir apapun masalah seberat apapun, gue cuman ngomong ke diri gue sendiri, ya mungkin ini fase yang harus gue lewatin gitu. Untuk lu naik kelas. Gue selalu ya, apapun, mau naik kelas, mau turun kelas, mau Ya maksud gua naik level, fase gua yang lu maksudnya lu lewatin emang cuman sekedar lewat, emang gua harus lewat apa? Gua mau- Menuju batas lu yang gue lebih tinggi. menggunakan kata diksi fase karena dari timeline ini ada fase ini nih. Betul. Ya udah lewat aja, nggak harus naik kelas atau turun kelas. Pokoknya ini harus lewat aja dulu gitu. Berarti lu artikan Ini harus lewat. kondisi itu sebagai fase kan lurus ya kan. Kalau gua kira tuh fase kan karena ada orang mikir ini cobaan kita karena kan lu lagi diuji untuk lu naik ke betul. tahap Nah, yang lebih atas. Kalau lu POV lu tuh ke fase tuh kayak ya udah the timeline hidup lu. Ini emang lagi waktunya lu lagi diuji, ya lewat aja. Semua akan lewat. Kalau kata orang apa? Badai pasti akan berlalu gitu. Bisa. Cuman ya itu dia, bukan fase lulus enggak, misalkan gua nggak tahu ya. Waktu kan sempet Ya maksudnya POV lu bukan. Iya benar. POV Maksudnya gua. sempat kerja di sekolah musik ya. Jadi tuh ada dalam satu bar itu ada note. Nah itu kita harus lewatin itu. Oh, Nah itu fase sih. gitu. Bagus banget lagi videonya. Kalau menurut gua ya ini tuh kayak apa ya? Polisi tidur lah. Ya udah polisi tidur gitu. Kalau ternyata lu nggak tahu tuh polisi tidur main hantem aja, ya udah seenggaknya lu udah lewat gitu. Kayak gitu aja gitu. Terus menurut lu worth it gak sih dengan kehidupan kita ini lu akhirin karena permasalahan cinta? Tadi kan lu bilang masalah cinta itu lu anggap ya fase dilewatin. Nah sekarang gimana menurut lu untuk mengakhiri kehidupan tuh cuman karena permasalahan ini, gimana menurut lu? Ya jangan sampai mengakhiri hidup gara-gara percintaan ya, ataupun apapun itulah gitu. Ekonomi. Jangan ekonomi salah satunya juga. Terus apa lagi ya? Ya mungkin tadi
Pak Irwandi, Bang Irwandi ceritain tentang apa sih kasus gitu. Kebetulan di circle adek Lu gue juga punya pengalaman Oh enggak. Adinya. Enggak salah dia ngomong. Ya. Kalau Irwandi, gue juga punya pengalaman kaget gue. Aneh pernah menyelamatin dia. Bohong. Terus Itu nggak pernah gue ceritain. Di circle adik gua, kebetulan gua pernah main basket beberapa kali. Itu Dinding basket. dan gue baru mau nanya. Ini lagi berdua. Lu berdua nih ya. Bikin podcast saya dah berdua. Nggak beres. Soalnya, Bercandaan lu. aneh tuh apa sih ngasih Yang gue mau nanya gini. circle apa sih? Ya tadi pertemanan basket. Itu pun kenal apa ya, temannya teman gitu. Iya. Cuman gua kenal dia sama ceweknya lah gitu. Calon udah tunangan kalau nggak salah. Apa sih? Pokoknya udah tunangan, udah kenalan atau pacaran lama kali ya, kayaknya. Cuma udah kenal lama, terus tiba-tiba Depresi dapat nih. informasi Siapa yang cowok, yang cewek yang cowoknya depres? meninggal bunuh diri gara-gara Nah, minum pembersih lantai gitu. Apa ya, gue sempet kesel sama adik gue gitu. Soalnya circle-nya dia kan. kenapa Gua- lu jadi kesel sama adek lu? Karena gue tahu dia deket banget. Dia Sama adek lu? Iya. Oh. Si apa sih korban ini? Bukan korban si. Itu tuh. Lu kesel karena lu satu kenapa circle nggak deket. pernah Iya. tahu gitu Lu bisa permasalahan temen dia? lu tuh apa ya lolos dari cerita yang berat, apa masalah yang berat, depresi yang berat gitu. Jadi tuh kalau yang gue tahu si tunangannya si ceweknya itu sakit kanker atau sakit apa, pokoknya parah gitu. Oh. Udah tunangan terus meninggal. Oh, jadi ceweknya meninggal duluan. Iya, cewek meninggal duluan. Karena Penyakit, sakit. penyakit. Terus Parah, cowoknya sakit parah. depres karena Depresi. Si ceweknya sakit parah dan udah tapi berapa- meninggalnya tuh duluan si ceweknya. ceweknya duluan tuh boleh dibilang udah kritis banget dan qadarullah meninggal, ya semoga diterima lagi dan sebagainya. Terus depresi kayaknya. Oh, Dia udah bertunangan nih, iya, bukan maksudnya, nikah, dikit lagi makanya lu nikah. kesel karena ini temen lu Iya. kan lu dekat. Pasti kan lu juga tau lah kalau dia depres karena ceweknya Iya. meninggal. Kalau lu Ya. itu jadi lu kesel sama dia lu karena itunya Ya, tuh. gue sempet kesel gitu. Karena ya gue juga cukup kenal lah walaupun gak deket gitu. Ya. Beberapa kali ketemu gitu. Lu cuma kayak kecewa doang, kenapa sih temen lu Iya, enggak dan orang ini baik, yang gue tahu selama ini baik banget gitu. Terus ya udah mungkin dia depresi parah gitu, nggak ada yang tahu juga, mungkin dia nggak mau cerita juga gitu. Ya udah tiba-tiba dapat kabar begitu, gue sempat kesel dan ya adek gue cuma bilang ya apa ya, dia nggak bisa ngomong banyak lah, nggak bisa ngejawab gitu. Yang pasti yang gue sadari gue juga ada lu juga shock juga kali dengar apa ya, temen gue lu kan dia meninggal. udah beda circle nih, karena udah mungkin adek gue udah kuliah di tempat ini, sedangkan dia di tempat ini, jadi udah jarang ketemu, udah nggak intens kayak gitu. Lu tuh sering ketemunya karena basket gimana? Oke, gue pengen nambahin juga dong kayak yang sebelumnya gue bilang. Kalau kasusnya kayak temennya adiknya Bang Umay, itu kayaknya boleh deh temennya. Kok boleh? Tetep nggak boleh. Coy. Maksud gue boleh deh, gue jadi sedikit nyenggol orang di sekitarnya nggak peka. Oh. Karena itu jelas, karena ada proses gitu, ada kejadian dulu. Ya, tapi kan bisa ditolerir karena yang tadi Bang Umi ngomong ternyata kan adanya sama temennya terpisah kampus. Udah terpisah kampus. Wajar sih ada gap yang jauh. Tapi kalau misalkan ada info update tentang kayak entah istrinya meninggal atau kekasihnya meninggal, Ya ibaratnya Oh, gini iya. lah, kita anggap pelajaran buat kita yang saat ini Itu masih ya. ada. Iya. Ketika teman dekat lu emang ada yang ngalamin ditinggalin seseorang yang dekat sama dia, ya kita harus keep in touch sama mereka. betul. Ya nggak perlu terlalu kita tanya, lu gimana kondisi? Jangan lu tanya kondisinya. Lu cukup datang ke dia, ajakin dia ngopi bareng, ajakin dia makan bareng, ceritain hal-hal yang lain, Betul. ceritain tentang luasnya dunia ini. Jadi untuk apa? Untuk mengalihkan apa yang lagi dia pikirin gitu. Jadi kayak dia lagi depresi tentang ditinggal, ya kita alihin, kita ajak ngopi bareng, kita cerita tentang di bulan sana ada Greenpeace ya gitu. Tadi gue ngomong tuh luasnya dunia, One Piece. Ada sesuatu yang belum pernah kita lihat seperti prinsipnya ayahnya Gon ya. yoi. Ya kan, Ensign and Conversano. Soalnya kalau misalkan case-nya kayak ya intinya temennya udah tahu nih sebelumnya nih orang udah punya hubungan sama orang lain. Iya. Udah dekat banget, terus salah satunya ada yang meninggal. Kalau kita sampai nggak pekakan hal itu ya dipertanyakan juga sih nurani dan kedekatan kita, kecuali yang Ani bilang poinnya ini orang sebenarnya
dekat dan nggak mau cerita kan ada kan Ya. yang punya hubungan asal dia aja yang tahu, orang lain nggak perlu tahu. Iya. Itu ya Ya intinya lagi. ini asal muasal atau dasarnya kalau bukan menurut gue sih ya, yang gue tahu gitu dari beberapa yang gue baca dan yang gue dengar dari kajian-kajian gitu, masalahnya di hati ya, maksudnya Ya. Iya, iya. yang gue bawa ke pikiran gitu, dikuasai sama pikiran nih. Nah, terus dia lingkungannya nggak mendukung, tontonannya nggak mendukung, itu tontonan pasti. terus ya mungkin udah depresi banget, itu udah berat, terus makan quote-quote yang mungkin menjerumus gitu ya, terus dibisikin juga sama setan. Kalau kan gitu setan datang Udah. kok, setan itu paling berpotensi datang ke orang yang putus asa kan. Nah iya yang lagi Selalu putus asa tuh. makanya kan kata Opik Tom buat Udah bagus. Ini padahal kalau- Sancai. Kening udah beda. Itu masih Cina. Masih Kenapa? Cina tapi sancai. Kenapa sih? Itu udah bagus banget loh. Gak, gue kalau dia nih tadi kayak gak mau serius. Soalnya tadi gue tahu tiba-tiba cepat kayak terus Gokong dia panggil. Ntar kakak pertamanya Gokong sama yang kebo, kakak keduanya Gipas. Gue kaget. ya, mungkin itu dia quote dari para pujangga atau para ulama kali ya, si Opik. Kata Bang Umay ini adiknya, teman adiknya. Terus tadi juga Pak Paus bilang teman kurang peka. Nah kan di dalam lirik itu iya salah satunya apa berkumpul dengan orang yang soleh gitu kan maksudnya. Bukan Ke situ ngumpul sama maksudnya. Oleh. Iya. Nah dari teman-teman yang soleh itu ngaruh banget tuh ke pengalaman pribadi gue ya. Lingkungan ngaruh banget sih, lingkungan dari teman-teman yang Terutama pertemanan. ya terutama pertemanan. Sosial media. Enggak, pertama keluarga sih, keluarga. Wah, iya betul. Terus pertemanan. Enggak, apa jangan-jangan karena emang lu juga bukan tipe penggiat sosial media kali maksudnya. Karena rata-rata nih kalau gua searching penyebab apa namanya? Bunuh diri dan depresi serta gangguan mental itu kebanyakan dari sosial media. Karena kan pertama gini, mereka ngerasa bersosial, tapi kan secara sosialnya bukan kayak kita nih ngobrol, ketemu. Tapi dia bersosialnya dengan cara dia melihat sosial orang lain, jadi dia tertekan dengan apa yang dia lihat. Ngebandingin hidupnya Gitu. sama orang lain. Iya sih. Ya mungkin apa karena faktornya juga ya lu punya bukan penggiat sosial media juga, jadi ya dengan bonus-bonus tersebut lu jadi ya alhamdulillah Ya. ikut gitu ke bawah hal baik. main sih sosmed tapi enggak Bukan penggiat kan gue bilang penggiat Iya. tuh kayak ya lu terus-terusan gitu kayak Enggak, iya, terpaku bener. bangun pagi. Main sosial media berarti. main sosial media tapi enggak. Iya, jadi nah Kali itu itu alhamdulillahnya punya keluarga yang ya alhamdulillah support Sama nguapin systemnya, lah. ya aware lah gitu. Terus karena guanya hobi olahraga ya kadang ya larinya ke olahraga gitu. Jadi- Yang tadi masuk ke kata dokter Tirta. Patah hati, gym, patah hati, badminton, patah hati, futsal. Intinya menghabiskan energi berlebih lah gitu supaya nggak ada waktu. Jadi Kesibukan. waktu malam nih Iya. waktu sendiri capek tidur udah gitu. Oh jadi jangan nyisain waktu kita sendiri gitu. Kalau Benar, sendiri benar. kita Ya, akan bakal ya. memperdikit waktu sendirian lah. Iya. Nah kan overthinking tuh yang muncul ketika sendiri ya. Iya, yang pengalaman gue gitu ya. Pas Iya. lagi di rumah nih, padahal di rumah semua udah tidur. Tapi lu di kamar sendiri tuh overthinking muncul. Nah itu muncul tuh. Nah kalau kita nggak gubris gitu ya, kalau misalnya kita ya maksudnya minim wawasan tentang tauhid, terus cara-cara buat atau kiat-kiat buat kayak overthinking Bangke, gitu. dia 2 kali callback ini, tapi kunyuk juga Pasti di kan rumah. ya scrolling atau Betul. apa kan gitu kan yang bikin overthinking Iya. gitu kan. Karena kalau menurut gue pribadi apa ya, harus gerak, harus ada aktivitas. Iya. Kalau bengong, wah udah dah, pikiran kemana-mana. Padahal kita duduk cuman pikirannya, mungkin sampai ke Australia, Inggris, ya kan? Paris, Jerman. Iya bener, kalau apa ya, gerak sih, gerak gitu. Iya. Secara Jadi nggak langsung kesibukan. tuh apa ya, jadi pelarian sih.
kayak mungkin ada yang tadi olahraga, lari, badminton. Enggak, futsal. kalau gue kan sebelumnya emang ya dari kecil main bola gitu, olahraga lah. Nah, pas ada suatu hal yang bikin kayak berat banget gitu kan. Nah, itu sama ada kalau pengen recharge soul gitu, recharge hati yang ngaji, ada teman-teman ngaji kayak gitu. Kalau pengen ya ningkatin hormon endorfin gitu biar happy ya main bola atau main badminton kayak gitu sih. Nah itu hal-hal itu atas dasar ya itu gue sosmednya mainnya atau nontonnya ya yang kayak Dr. Tirta terus yang kayak gitu lah ya minim doom scrolling lah gitu. Soalnya ya sekali lagi ya mungkin penyebab orang bisa melakukan tindakan jadi kalau misalkan tauhid lingkungan yang Iya, terutama benar lingkungan sih. itu keluarganya bagus peka ya insya Allah sih itu semua jauh dari hal-hal yang Iya. mengarah ke arah Betul. terus juga kalau misalkan teman-temannya juga baik terus teman-temannya soleh itu insya Allah juga sangat jarang kayaknya kasusnya ya walaupun ada mungkin bisa dikatakan jarang Jarang-jarang. biasanya juga kalaupun ada itu Ya kita nggak si jari lah. problemnya bukan dari lingkungan emang dari si ininya sendiri Iya personal sendiri Tapi kalau gue lihat Iya. sih kalau dari lu karakteristik orang-orang yang punya masalah kayak gini kayak bisa menyelesaikan masalah dengan cara ekstrim atau apa ya ngelakuin hal-hal yang nggak terduga tuh rata-rata cirinya tuh jarang banget deket sama orang. Misal, dia menyendiri gitu. ini misal Dekat sama musuh. gua nih coba lu Nggak. nyontain kayak gua Enggak, jangan lu maksud gua. Ini kan istri gua kan gua juga guru ya. Nah, di sekolah dia kan luar biasa nih sekolahnya kan STM nih dia ngajar. Maksudnya ketika ada anak kasus cirinya tuh atau polanya sama. Iya kan? Di kelas itu nggak banyak temennya. Dia kan biasanya nih ingat nggak kalau dulu sekolah kayak bergenggeng kan kayak, weh, Iya. ini kubu Umay, kubu Pawas, ini kubunya Wandi. yang itu kuburan gitu Mantap. Satu. Bagus joknya. Dia nggak banyak teman, banyak musuh. Nggak taunya John Wick. Oh, aku John Wick. Gokil. Keren. Mantap. kubu Bang Umay, kubu Bang Irwandi, kubu Bang Fauzi satu lagi set pakai topi. Saya Thomas Selby. Itu Pak bukan nggak punya teman emang kagak ada yang mau nemenin lo. Ya pokoknya pola orang-orang yang bermasalah itu. Nah, tapi untuk temen-temen sih ketika ada lihat orang yang kayak gitu ya nggak apa-apa coba pahamin temen. Karena jujur gue bukannya so iya ya, gue juga dulu kayak gitu. Bukan. Kaget gue ditembak ke gue juga nih omongannya si Umay. Maksudnya punya temen juga dia menyendiri juga orangnya. Nah, gue tuh tipe yang pengen kenal sama semua orang. Sokap lah ya kebiasaan. Ibaratnya gue mau gaul sama yang bandel juga, yang malas belajar juga, tapi gue juga mau gaul juga sama yang belajar juga. Nah gue kadang deket sama dia kayak gue kasih tahu, ya santai aja nih cuman tahap sekolah, gak usah lu terlalu dipikirin. Orang yang bebel kalau misalnya temen lu ada yang nggak bisa bikin email lu bikinin gitu ya. Itu gara-gara gua kebikin email dong ceng-cengin sama dia suwe. Iya. Ada yang nggak bisa ngetik. Iya Lu gua. login gitu ya. Ya, Cuman kan sekarang udah bisa. kan maksudnya Pasti saya sensor lah. nggak ini ngetik surat waktu belajar TK mah. Kan Iya. dulu kan kita disuruh Kan nulis. STM kan? Nggak, gue dulu SMA. Oh, Maksudnya SMA. temen istri gue yang ngajar STM. Mana? Nggak gini. Nah intinya kita juga peka sih terhadap lingkungan. Lu lihat juga temen lu. Soalnya gue jujur itu temen SD gue yang dulu satu SMA sama gue. Terus juga ada juga beberapa temen yang ya dia dicengin kan lu juga pasti ngalamin lah di sekolah ada orang yang dicengin kan. Kayak lebih dibully lah. Nah gue alhamdulillah nyiptain kondisi sama beberapa temen gue ya udah rangkul aja misalnya lu nyengin orang tapi lu juga harus terima lu harus mau dicengin gitu jadi semua berhak saling ceng-cengan gitu jadi apa biar nggak terpaku cuman jadi satu korban kadang gantian siapa jadi korban Nah, mau ceng-cengan itu kan dari sisi eksternal ya. Nah kalau dari diri pribadi lah gitu cara membentenginya. ya, Ya beda tadi sih. ya kayak Papa Wasi bilang ya dari sisi tauhid ya iman dan takwa gitu kan. Kalau menurut gua Mendekat kepada ya pada Maha Pencipta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, terus Intak pernah impact. pernah dapat ini juga nih apa namanya? Ibaroh dari
suatu ulama, kalau ulama ya namanya lupa ya, konsep kebahagiaan gitu, konsep kebahagiaan. Nah itu ulama tersebut bilang ada 3. Apa tuh? Yang pertama, kalau kita dikasih nikmat, kita bersyukur. Kalau kita dikasih ujian, kita bersabar. Nah, kalau kita melakukan kesalahan atau dosa gitu, Bertobat. kita ya bertaubat, minta mohon ampun gitu, minta maaf. Nah, itu dari situ, masya Allah tuh bikin ya gue pribadi ya, alhamdulillah sebagai benteng juga gitu. Karena ya tiga hal tersebut pasti setiap pribadi ngalamin, ya kan? Nah, betul. kan bahagia itu tempatnya di hati ya. Maksudnya orang kaya terlihat bahagia, tapi ada juga yang tokoh terkenal udah masyhur populer kayak Chester Bennington gitu, vokalis Linkin Park, meninggal. Oh, iya. Bunuh diri. Terus si siapa Nirvana itunya Kurt Cobain bunuh diri. Oh, dia overdosis kok. Iya, bunuh diri kan ya? Enggak, overdosis aja. Overdosis. Iya. Yang di luar kan terkenal Ya, yang tapi kan minumnya sengaja dong, ya kan? Umur 25 mati kan, dulu ada terkenal kayak 27 mati ya. 27 Club. Ya pokoknya banyak lah tokoh-tokoh terkenal yang katanya salah satu faktor bunuh diri itu ekonomi, itu terbantahkan dengan hal itu kan. Ya kalau ya menurut yang gue dengar dan gue baca gitu, ya balik ke konsep kebahagiaan tadi itu, ketiga itu. Tapi yang gue bingung sih tadi Apa kan, tadi? Kalau dikasih nikmat atau diberi kenikmatan gitu bersyukur. Terus kalau dikasih ujian atau musibah bersabar. Nah terus kalau misalnya melakukan kesalahan atau dosa gitu, merasa diri bersalah banget, ya minta maaf, istighfar gitu. tapi yang gue bingung sih kan, Bang Wali ngomong tuh tentang membentengi diri. Perasaan tadi kayaknya dia nanya ke gue kenapa dia ngejelasin gitu ya. Gue bingung. Enggak. Lu nanya ke gue apa lu lagi mau jelasin? Enggak, maksudnya itu kan dari sisi eksternal. Nah ini dari sisi internal gitu. Nah Oh, itu gitu. ini bukan menurut gua, menurut yang gua yang lu pernah anut. dengar Ya, atau lu denger dan lu anut baca. lah. Gue tapi jadi kaget loh. Perasaan tadi dia nanya apa enggak sih, gue aja dengerin. Kalau dari lu apa, Kak? Hah? Kalau dari Ya. Dari gua ya bener yang Bang Wandi bilang yang pertama, kayak lu harus punya benteng temen. Karena waktu itu gue pernah baru-baru ini ya depresi. Ya lu sendiri tau lah apa yang depresi gue pertama. Enggak. Tahu, cuman kan gue nggak cerita aja. Gue lebih Nah, ini nggak cerita kan? enggak 30 menit Di- bersama Fauzi. di fresh gue bukan layak. Gue menurut gue nggak layak cerita karena ini bukan depresi yang membuat gue sulit untuk hidup. Stres aja kali, belum sampai depresi. Ya, kayak kenapa gue bilang lu tau, karena ngalaminnya tuh bareng sama kalian. Kayak beberapa yang ngalamin tuh kayak yang mobil gue mogok. Di tol itu. Ya, kan maksud gue, Oh, iya. gue biasa aja tapi kan ya sebiasa-biasanya kan pasti kan kepikiran. Ya. Iya. Kan, nah dari sebelumnya kan udah ada masalah gue, yang bapak mertua tiba-tiba sakit kena stroke. Iya, iya. Terus mertua gue down lagi kan terus gue pulang kampung, pas gue balik ke Jakarta mobil gue ambles, Iya, per belakangnya. Terus nggak lama lagi ternyata mertua gue ada masalah di ususnya, dioperasi. Terus kita jalan, mobil gue bermasalah, terus nggak lama abis operasi banjir, mindahin mertua gue, terus mertua gue meninggal. Maksud gue itu bener-bener sekumpulan. Yang pertamanya gue tuh biasa aja. Kenapa gue makin gak biasa dan menumpuk? Ya itu istri gue nangis kayak cerita. Kan namanya kita ngerasain kesedihan orang yang kita sayang kan, kita jadi kayak sedih kan. Cuman gue kayak ngebantah, aduh gue kalau terlalu larut nggak beres nih. Akhirnya gue tumpahin lah ke kemarin Ustadz yang kita panggil, Ustadz Randy. Gue curhat, Ustadz bilang ke gue, Zi, gak semua masalah itu berat, ada loh masalah yang lebih berat. Kayak beliau kasih tau masalah nabi-nabi. Betul. Kan banyak tuh, kayak nabi siapa yang kena penyakit, Ayub. Nabi Ayub, Su'aib. 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 Terus yang nabi yang dimakan ikan paus. Maksudnya Ustaz tuh ngejelasin banyak masalah, dan masalah itu bener yang pas bilang 10 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, bahkan sampai 1000 tahun sebelumnya tuh semua orang tuh punya masalah gitu. Jadi ya kita lewat aja, bener yang bilang tadi Bang Umay, ini lagi fasenya aja, Iya. lagi fase terberat hidup kita aja. Toh lewat-lewat juga kan. Betul.
Kalau gua sih prinsipnya apa ya? Pakai prinsip yang pernah bilang gue lupa siapa, habisin masa gagal nanti bakal ketemu sukses. Gue bilang ya udah gue habisin nih masa-masa resah gue mau setelahnya tuh tinggal masa-masa gue bahagia aja gitu. Enggak Insya Allah yakin, yakin. gue nggak yakin, cuman maksudnya ujian kan tetap ada, cuma maksud gue habisin aja biar pengalaman ujian tuh banyak gitu, bukan berarti kayak gue sok kuat, namanya masalah kan. Gue juga kaget tiba-tiba beruntun banget dari akhir tahun, awal tahun. Ya bener ternyata ya berhenti juga gitu. Iya. Lewat. Ya, berarti masuknya ke 3 konsep tadi kan tuh. Ya ketika dapat musibah nih ujian, ya bersabar. Sabar aja udah. Terus iya inget yang dibilang Bang Umay, ini cuman fase aja. Iya. Kita lagi ngelewatin fase yang benar-benar lagi berat banget di hidup kita, karena ya wajar kaget, wajar banget kita kaget karena ya gimana, gue nggak kaget tiba-tiba musibahnya sakit kan, terus Iya, mobil itu berat banget. kenapa-napa terus sakit lagi, itu pokoknya ya musibah yang luar biasa, nggak semua orang juga bisa kuat ya, cuman caranya bener, kita harus yakinin ini sebuah fase, terus lalu kita juga harus punya temen yang buat kita cerita, salah satunya sih yang lebih baik ya punya ahli ilmu lah. Kalau cuma Iya, sekedar temen tongkrongan di warkop, Jangan berharap dapat saran. ya, Cuman- kenapa? Bukan kita mengecilkan teman kita, tapi orang yang lebih berilmu, lebih wise lah, lebih bijak. Lebih wise dan dia lebih banyak punya cerita tentang masa zaman Betul. Nabi yang berat banget. Bahkan mungkin juga beliau bukan cuma kita yang cerita kayak ke dia, tapi udah banyak orang yang udah cerita ke dia. Bener gitu Bang Umay? Iya. Biasa. Gitu Ya, sih kalau apa dari ya? gua mah. Itu aneh dapat apa ya, nasihat Bagus lagi, dari bagus. nasihat dari apa ya senior gua si Bang Vicky itu gitu. Salah satu skill yang harus dipunyai laki-laki, apalagi nanti dia udah berumah tangga, jadi suami, jadi ayah gitu. Itu skill mendengarkan gitu. Karena laki-laki itu minim banget mendengarkan. Boleh jangankan mendengarkan, ngomong aja kadang sulit gitu. Betul. Gitu. Kayak Gitu gitu sih. Laki-laki juga nggak apa-apa dong kalau mau sedih nangis. Enggak apa-apa. Betul, Banget. makanya. Soalnya kadang-kadang kan kita maaf ya, sepengalaman gua yang masih sumur jagung nih jadi suami, kadang-kadang kita tuh tertuntut sebagai laki-laki, khususnya suami, menjadi koam, sedangkan tiang harus jadi tiang paling kuat. Ya nggak apa-apa juga runtuh. Toh kita manusia biasa. Betul. Jadi ya jangan merasa kita Hercules. Ya kita juga sekali lagi balik, kita Yang manusia ngerasa biasa. kita Hercules punya Tanah Abang, kalau Tanah Abang. Masalah ya. Terus gimana Pak terkait kasus politik yang ada di luar negeri? Udah, tadi gue cuma bercanda. Saya juga sama Umay nanti di sensor, kalau nggak dipotong. Selat Hormuz gimana ya? Lu malah dilanjut. Gue tadi cuman Ya. Oke. karena bener yang dari gue rangkum dari obrolan kita tadi kan kayak dimulai dari Bang Bos ngomong kehidupan kita nih masih panjang, terus cuman masalah sepele cinta tuh nggak pantas lah untuk mengakhiri hidup. Betul. Terus disambung Bang Wandi, kita juga harus punya pondasi, 3 pondasi itu, dan ya salah satunya yang tadi Opik bilang punya pertemanan orang soleh. Terus balik lagi, ya terus juga yang Bang Umay sampein, anggap aja ini sebuah fase yang emang kita harus lewat, mau nggak mau lewat aja, karena apa, pasti lewat gitu kan. Kita nggak mungkin stuck di situ dan nggak mungkin berhenti dalam sebuah kesedihan kan. Nah, dan apa disclaimer juga ya, maksudnya berteman dengan orang soleh itu bukan orang-orang yang literally udah soleh, tapi orang-orang yang mau berusaha untuk Memperbaiki diri, mendekatkan diri Bareng kepada memperbaiki deh, bareng Allah gitu. Iya. menjadi soleh bareng. Soalnya kalau misalkan kita nyebutnya soleh doang, sekarang kan ada gap ya antara dia yang sama yang belum soleh sama yang udah soleh. Iya. Tapi Kecuali kita soleh ini orang yang mencoba sama-sama memperbaiki diri, berusaha. Toh makna tobat kan artinya kembali, bukan berarti suci kan. Satu lagi, gue mau nambahin dong, boleh gak? Boleh Yang silakan. paling simpel tuh, gue setuju banget apa 3 poin disampaikan Bang Irwandi. Ini poinnya gue dapetin karena kan pasti kita ngomong gini berdasarkan pengalaman ya, Iya. iya nggak? Bukan cuman katanya atau baca cerita orang. Karena kita semua kalau bisa diceritain ya berat banget masa hidup kita sebelum ada di titik sekarang nih. Satu hal yang paling gue ingat selain dari 3 poinnya bagus banget lagi. 2. 3 hal 2. Maksudnya 3 hal yang disampaikan Pak Irwandi tentang kayak kesenangan, kesedihan, dan rasa bersalah. Ada lagi mungkin itu bisa dirangkum menjadi ya nikmat tuh ujian, terus kesedihan tuh juga ujian, senang ujian,
sedih juga ujian. Kadang-kadang itu kita memisahkan antara senang ya senang. Betul. Jadi Kita dua-duanya ketika sama-sama senang ujian. diuji, apakah kita bersyukur? Tapi ketika sedih, apakah kita diuji? Apakah kita bisa bersabar gitu? Kayak ya udah kayak ujian, miskin ujian. Sama ini sih kadang apa ya, aneh mikir kayak kita terlalu overthinking. Nah, Iya, aduh kena musibah atau kena ujian ini. Kita mikirnya bakal ada apa ya? seakan-akan dunia kita runtuh gitu. Ya, iya bisa jadi atau enggak ekspektasi kita nih musibah tuh segini levelnya. Tapi pas dilewatin ya cuma segini nggak taunya gitu. Itu sering banget gue ngalamin gitu. Salah satu Nah itu Mai, lu terlalu mengkerucut Mai. enggak gue Itu fase-fase itu. enggak, padahal Kita udah lewatin bareng-bareng nih Itu maksudnya. dipercetakan kerjanya. Oh, gitu. Iya. Iya, enggak waktu itu kan khawatir Gue main HP dah. khawatir ada omongan dari I see. dari gitu. Ya. Ternyata ya biasa aja gitu. Oh, ternyata Apa? Kali Kan- kita. Ya makanya masuk ke poin overthinking yang lu bilang gitu ya, Bang. Oh ya, Iya. awal proyek waktu itu, project lah. Kalau proyek ntar dianggap negatif. Maksudnya project saat itu, lu ngerasa overthinking lu, ntar ntar tuh bagaimana gitu. iya. Ternyata pas ngebayanginnya gitu. biasa aja kan. Ya pas dilewatin fase ini pas dilewatin gitu. Nggak sesuai buruk. Apa yang lu pikirin dulu Iya, gitu. ternyata lah flat aja gitu. Ya, Gitu aja sih. ya kalau gua mau ngomong, mau mandi. Iya. Gua takut mau gua tutup soalnya. Nanggapin yang overthinking yang Bang Umay bilang tadi. Jadi kan sempat ada hashtag laki-laki tidak bercerita. Nah, tuh nggak nah, gua bagus tuh. Itu tuh waktu itu against juga sama hashtag itu. Gue bikin hashtag cerita aja. Terus Ya. tapi lucu-lucuan gitu, gue lucu. Hashtag lu cerita juga ini nggak apa-apa kok, ada tuh anjay. namanya ya seniman, terus dia aktivis naik gunung juga, Pirsa Bersari, pada terkenal lah gitu. Mamang Birsa. Pirsa Bersari. Nah, Mamang Birsa. Udah. Sesuai. nah terus kalau gue waktu itu bikin hashtag cerita aja. Terus Irwan Kecili, kalau gue Irwan Kecili. Kalau dia kan Pirsa. Maksud gua dia kecil itu apa? Lu kecil itu apa sih? Lu ke cabe. Apa Iya. lu keselin biji Nah, cabe maksudnya- kecili. Ini udah sama hampir seperti gue. Besari, Kecili. Oh, alah. Lu masih ketawa. Gokil. Nice. Permainan kata lu gak masuk di otak gua, kira bercanda gua. Lu gak tanggepin kampret. Enggak sebel sih, Ya. gens aja gitu dengan hashtag. Enggak sih, kalau lu bilang nggak sebel lu terlalu nggak jujur sama diri lu. Nggak apa-apa, emang gue juga sebel juga sih dengan itu sih. Kenapa harus lelaki nggak bercerita? Emang lelaki doang nggak boleh cerita? cerita aja, tapi dengan orang-orang yang Iya, Pilihan, cerita dengan bukan orang-orang. kayak banji tampil apa diceritain kan maksudnya. Itu melemes, bro. kita yang sekiranya kita bisa dapat insight lah atau masukan positif lah dari orang yang kita ceritain itu. Karena kan apa ya? Ya mungkin ya gue pernah dengar dari beberapa psikolog atau apa gitu. Cowok itu emang susah untuk mengolah emosinya. Betul. Karena dia nggak bisa ekspresi, mungkin kayak laki-laki ya. Makanya banyak di RSJ itu pasiennya cowok. Iya jelas. Kenapa dipendem kan? Ya contohnya sih kayak apapun masalah nih. Maksudnya nih penonton juga biar tahu kenapa sih kita bisa cerita kayak gini, karena kalau diibaratin nih di Sahabat ya satu kapal tuh kita nih isinya nih. Tapi ada satu lagi kemarin Cina kemarin yang udah muslim dari lahir. Maksudnya kita ini satu kapal, jadi kita punya ngerasain fase-fase apapun gitu udah kita lewatin bareng, makanya kita bisa cerita kayak gini nih. Kita punya masalahnya bareng tuh lewatin sama-sama, bukan berarti kita cuman ngumpul sekedar podcast. Kita pun dalam satu kapal yang kita lewatin fase ombak besar, ombak kecil, fase ombak tenang. Kita itu lewatin bareng lah. Makanya kita bisa menceritakan tentang kayak gini. Jadi diceritain aja. Gue sendiri pun ya bener kata Bang Umay. Karena laki itu susah ngolah. Karena gue ngerasa nih masalah gue bareng di kapal ini ya udah gue nggak selesai. Gue ke rumah jarang gue ceritain sama bini gue kalau gue ada masalah, kayak gue anggap ini mah masalah nggak penting buat gue share di Iya, rumah. Iya, Di rumah tuh udah bukan masalah yang ini. Masalah gue tuh ya pas di kapal ini. Jadi kita ngomongin masalah ini tuh memperbaiki masalah yang ada di kapal kita nih, yang kita lagi lewatin nih, karamnya, ombak besarnya. Ya kita aja. Di rumah tuh udah gua cerita lain sama istri gua. Ujung-ujungnya ini
tambahan lagi, ingat kata stand up komedian, rumus menulis. Tragedi plus waktu sama dengan komedi. Makanya kita bisa Makanya kita bisa ngetawain ketawa-tawa. apa yang udah kita lewatin bareng Jadi kan. ketawa kita bukan ngeremehin kasus orang. Betul. Tapi kayak sedikit mengcompare kok orang bisa ya di titik itu. Kenapa kita nggak bisa kayak dia? Iya. Kita menertawakan komedi itu sih. Padahal kita bisa ngelakuin hal itu kayak dia yang ngelakuin dari jembatan, basket. Dengan syarat ketawanya bareng-bareng ya, Betul, bareng-bareng. jangan sendirian. Kalau ring basket Sendirian. enggak, kalau ring basket lu nggak relate goblok. Kan dia bilangnya mati pembersih lantai. Yang kadang Bukan maksa. anak basket. Pembesar kan luas. Oke guys. Jadi kesimpulannya itu bukan Bukan solusi, bukan akhir bukan lah, solusi. Bukan solusi, bukan pilihan. Ingat kehidupan lu masih panjang. Banyak cerita-cerita yang harus lu tulis di lembar-lembar hidup Di lu. kehidupan yang singkat ini itu masih panjang gitu. Betul. Iya masa iya tuh. Masa dengan di kehidupan yang singkat ini kita jadi bikin singkat juga. Betul. Kita abisin waktu untuk kita menuliskan kisah-kisah kita yang lain yang seru-seru. Nah, dari podcast ini gua akan simpulin seperti apa yang dikatakan fans MU waktu dulu di peringkat 15. You're nothing special. We lose every week. Tapi pada kenyataannya di akhir musim MU juara 3 bahkan bisa juara 2 ataupun bisa ngangkat trofi IPL. Salam sahabat-sahabat GGMU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah hati, Jim. Patah hati. Ha, Lari. patah hati, ho, patah hati, Jim ha ho. Manchester Perjuangan. Udah mati. Jangan lupa beli merchandise. Closingnya Mas pakai sahabat. pakai statement fans MU. Nanti dikasih nomornya ya buat beli merch.